Takut itu kuncinya ada pada pikiran. Akarnya rasa takut itu ada dalam pikiran kita. Takut itu kan ketika ada sesuatu yang kamu pastikan dia membahayakanmu, sehingga harus kamu hindari jauh-jauh. Kamu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh dalam hidupmu, bisa mengganggumu. Nah, itu kan adanya dalam pikiran. Kamu takut tidak punya uang. Kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting. Kamu takut tidak punya pekerjaan, karena menurutmu pekerjaan itu mutlak. Karir yang sesuai yang kamu inginkan itu harus. Kamu takut, apalagi macam-macam, mungkin termasuk pasangan. Itu kan adanya di pikiran. Jadi sumber ketakutan itu adanya di pikiran. Padahal segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral. Kalau pakai bahasa Buddhisme dia kosong. Penting tidaknya, maknanya baik atau buruk, itu pikiran kita yang mengolah. Ngaji ini penting atau tidak, itu tidak ada di ngaji ini sendiri, tapi dalam gagasan kita, pikiran kita tentang ngaji ini. Adanya di pikiran. Menyenangkan atau tidak juga begitu. Bahkan penting atau tidak juga begitu. Kuncinya di pikiran. Termasuk ketakutan. Hujan itu cuma air. Dia jadi membahayakan atau tidak, itu ya konstruksi berpikirmu yang menanggapi hujan. Hidup bahagia itu, Pak, uang banyak, istri cantik, rumah besar. Nah, itu kan versi yang ada di kepalamu sekarang. Ada loh justru orang yang merumuskan hidup bahagia itu tidak punya apa-apa, tidak terikat apa-apa, tidak tergantung apapun, hidup bebas. Loh, ada yang begitu. Dari mana itu muncul? Di pikirannya. Jadi termasuk rasa takut itu kuncinya ada di berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah, ya lahirlah ketakutan-ketakutan yang tidak rasional. Jadi maka aturlah cara berpikirmu. Tanggapi segalanya secara sehat. Ada kisah terkenal sekali kalau di barat, namanya kisah katak kecil. Little Frog. Ini kisah percil, kisah katak kecil. Jadi satu ketika ada percil, sekelompok percil yang melakukan lomba. Lomba naik gedung. Nah, terus karena ini unik, ada percil yang naik gedung, terus penontonnya banyak, ingin ngerti nanti juaranya siapa. Nah, waktu hari H yang nonton banyak, supporternya banyak, teriak-teriak. Terus dimulailah lomba itu. Tapi penonton ini begitu lihat gedungnya, wah gedungnya setinggi itu, percilnya kecil-kecil, apa ya bisa nyampe puncak. Maka penontonnya ya komentari macam-macam. Komentatornya banyak, wah ndak mungkin itu bisa, ndak kuat gak, wong percilnya kecil-kecil gitu, apa ya bisa. Pokoknya teriakan-teriakan itu banyak. Ndak mungkin sampai puncak, ndak akan ada yang bisa mencapai puncak. Sekuat apapun kata-kata itu ndak akan bisa mereka sampai ke puncak. Sulit lah, mustahil lah, ndak mungkin lah, teriak-teriak gitu. Percilnya yang naik ya bener. Akhirnya ada yang jatuh satu demi satu, ndak kuat. Satu demi satu, ndak kuat. Hanya ada satu percil yang orang teriak apa saja nggak peduli, dia naik terus, pelan-pelan naik. Dan dialah yang juara akhirnya, percil ini. Setelah si percil ini juara,
wartawan datang ngerubung percil ini, maunya diwawancara, gimana kok bisa menang, kiatnya apa, anunya apa. Tapi diwawancara percilnya diam aja, cuma toleh-toleh aja. Akhirnya diketahui ternyata percilnya ini tuli. Jadi dia tidak dengar. Jadi waktu orang teriak-teriak, tidak mungkin, tidak bisa, sekuat apapun tidak akan mampu. Dan sebenarnya dia tidak dengar. Pokoknya dia jalan aja. Akhirnya nyampe puncak. Bandingkan dengan tadi percil yang pikirannya terganggu oleh banyak suara dari luar. Nah, ambil pelajaran sendiri dari cerita ini, bagaimana pikiranmu menentukan langkahmu. Pikiran-pikiran yang terganggu oleh macam-macam tadi, ya merasuk. Kalau isinya rusak-rusak dan jelek-jelek, ya efeknya dalam dirimu juga jelek. Ketika orang banyak ngomong mustahil, tidak mungkin, wah sekuat apapun kamu tidak akan nyampe. Itu kan pelan-pelan muncul keraguan. Kayak tadi cirinya orang takut. Apa ya aku bisa, kok orang-orang bilangnya begitu, apa ya aku mampu. Akhirnya yang juara yang tidak dengar apa-apa. Hari ini kan kamu dengar macam-macam, baca macam-macam, banyak. Pikiranmu mesti kacau. Kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang palsu. Hari ini kenapa terlalu banyak yang masuk? Latihanlah jadi tuli. Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran.